Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Hari ini kita akan mulai kuliah semester awal untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ya. Jadi karena adanya pandemi dan sebagainya, sehingga mau tidak mau kita menyelenggarakan perkuliahan tatap mukanya dibantu oleh video seperti ini, ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan langsung bahas chapter pertama, ya. Nanti untuk yang lain-lainnya Anda bisa kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya bisa tanya sama saya nanti pada saat kita live session, ya. Oke, chapter pertama kita akan membahas tentang model pengolahan informasi akuntansi. Untuk buku referensi yang saya gunakan, saya masih menggunakan buku dan beberapa buku ada buku dari Romney and Steinberg, tapi untuk video saya akan fokus di buku, ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 3 yang menjadi sasaran pembelajaran atau tujuan pembelajaran, yaitu kita akan belajar mempelajari tujuan dari sistem informasi akuntansi. Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu kenapa kita mau mempelajari itu, ya. Jadi biar kita belajar ini nggak sia-sia. Jadi seringkali saya melihat pendidikan di Indonesia, ya, khususnya mungkin waktu Anda masih SMA, ya, Anda belajar matematika, ada integral, diferensial, ada metrik dan sebagainya, vektor. Kita mungkin bertanya-tanya, itu janjinya apa toh? Ya, hanya berhenti sampai di saya belajar itu pokoknya yang penting iso lulus ujian nasional, misalnya seperti itu. Ya udah, dapatnya Anda hanya paham sampai ke ujian nasional, tapi untuk ke belakangnya Anda nggak tahu sebetulnya fungsi integral, diferensial, kemudian metrik, vektor dan sebagainya. Itu untuk apa Anda nggak ngerti. Pokoknya begitu rampung UN wis lali udah lupa semuanya. Nah, nanti kita akan mempelajari mengapa kita belajar SIA, biar nggak sia-sia, ya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan review atau kajian terhadap tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Jadi bagaimana siklus akuntansi ini bisa bertahan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya. Bahkan mungkin masih akan bertahan sampai ke depan, entah sampai berapa puluh tahun lagi. Kemudian yang ketiga, untuk mereview atau mengkaji bagaimana atau cara SIA itu bisa menghasilkan laporan untuk pengguna eksternal, ya. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya, ya, pendahuluan. Nah, oke, saya bacakan dulu. The study of accounting information systems concerns events affecting an organization. These events are recognized and recorded by a system of human and computer resources, processed using accounting methods and objectives, and reported as information to interested parties. Oke, jadi kita belajar SIA ini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi sebuah organisasi, ya, event affecting an organization. Jadi semua kegiatan, semua peristiwa, entah itu peristiwa, ya khususnya peristiwa ekonomi, ya, yang mempengaruhi sebuah organisasi. Oke, sebelumnya kita pahami dulu yang namanya organisasi itu apa. Ada yang menyebutnya, organisasi adalah apa coba? Harus perusahaan, harus yang ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada organisasi, ini harus organisasi pemerintah dan sebagainya. Kita lihat yang namanya belajar SIA itu organisasinya tidak memandang apakah dia organisasi besar atau kecil, ya. Kita belajar dari yang paling kecil dulu lah. Organisasi yang paling kecil apa?
Saya yakin kebanyakan dari Anda akan menjawab oke, RT, RW, apalagi rumah tangga. Oke lah, itu organisasi formal ya. Rumah tangga, ada ketuanya siapa, bapak, mungkin sekretaris, bendahara, ibu, anak barep, dan sebagainya. Nah, untuk kalau saya lebih suka mencontohkan paling gampang organisasi yang paling kecil adalah diri kita sendiri. Kita adalah organisme, sekumpulan organisme, dan kita yang namanya manusia itu kan mengorganize ya. Kita mengorganisir diri kita sendiri, kita mengelola diri sendiri, kita mengatur diri sendiri. Dan kita manusia itu juga terpengaruh atas semua peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Peristiwa yang Anda alami, mulai dari Anda bangun tidur sampai tidur lagi. Anda bangun tidur ngapain? Ya. Ada nggak peristiwa ekonomi yang Anda jalankan? Atau mungkin nggak usah peristiwa ekonomi deh, peristiwa apapun yang Anda alami. Bangun tidur. Bangun tidur peristiwa apa yang Anda alami? Kalau itu peristiwa ekonomi, berarti peristiwa apa yang kita alami? Bangun tidur itu, Anda bangun tidur aja sudah peristiwa ekonomi loh. Ya, bangun tidur aja Anda sudah peristiwa ekonomi. Karena apa? Begitu melek moto, matanya terbuka, langsung Anda mungkin yang biasanya tidurnya di gelap-gelapan nyalain lampu dulu. Wah, begitu Anda nyalain lampu, Anda bertransaksi dengan PLN. Ya, mungkin Bu, saya kan nggak bayar ke PLN. Ya, tapi misalnya Anda beli token, kan berarti Anda biaya dibayar di muka. Terus pada saat Anda mengkonsumsi lampu, berarti lampunya kan pakai listrik. Atau mungkin bangun tidur, kalau orang sekarang bangun tidur pertama yang dicari pasti HP. Ya, Anda HP, ngecek WA, stalking mantan, ya, seperti itu kan butuh kuota. Anda mungkin tidak merasa bahwa Anda mengkonsumsi itu semua. Bu, saya pakai WiFi lah, WiFi mau pernah bayar. Ya. Semuanya pasti peristiwa ekonomi. Ya. Kemudian Anda ke kamar mandi. Anda ke kamar mandi ngambil air, pakai air ya, pakai listrik, pakai sabun, pakai sikat, pakai odol. Itu semua adalah peristiwa ekonomi. Anda berangkat, Anda sarapan, apalagi sarapan. Anda sarapan belanja, beli sarapan, atau mungkin, Bu, saya masak sendiri. Ya, masak sendiri apa bahan-bahannya datang sendiri ke rumah Anda kan nggak mungkin. Bahan-bahannya pasti Anda beli sebelumnya, masuk ke kulkas, masuk di kulkas menjadi persediaan bahan baku. Anda konsumsi, keluar dari kulkas, itu sudah jadi akuntansi biaya. Ya. Tinggal intinya bahwa semua yang Anda lakukan itu Anda akui atau tidak. Kalau Anda akui ya berarti nanti pasti akan dicatat dalam sebuah sistem. Nah, sistem yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya komputer. Kita lihat ini, recorded, recognize dulu, diakui dulu apa enggak. Kalau Anda nggak mengakui ya itu bukan peristiwa ekonomi. Kita seringkali mengabaikan hal-hal kecil, kita tidak mengakui bahwa itu semua adalah peristiwa ekonomi. Ya, tapi kalau diakui, setelah itu dicatat, nah pasti kita akan membukukan. Selama ini kita paling hanya mencatat yang kita anggap signifikan, yang hanya berhubungan dengan uang cash atau gesek debit card dan sebagainya. Ya, jadi recorded by a system of human and computer resources. Harus ada komputernya, harus ada manusianya. Padahal manusia itu sendiri adalah sumber komputer bikinannya Tuhan. Diolah menggunakan metode akuntansi. Kita mau pakai metode apa? Ada metode cost, ada equity, ada LIFO, ada weighted average, ada FIFO. Ya, mungkin ada yang pakai cash basis, ada yang pakai accrual basis dan sebagainya. Ya, metode dan tujuan akuntansi. Metodenya macam-macam. Bahkan bisa jadi di pasar itu setiap bakul penjual di pasar itu mereka memiliki metode dan tujuan akuntansi sendiri-sendiri. Saya mengenal ada
penjual di pasar yang dia pakai buku diorek-orek, ada yang pakai catatan, pakai sistem tali, dicoret 1, 2, 3, 4, 5, coret ya, 1, 2, 3, 4, coret 5, seperti itu ya. Itu juga sebetulnya metode, tapi versi mereka yang kita kenal metodenya tentu berbeda. Kalau Anda belajar akuntansi tenanan, metode dan tujuan akuntansinya tentunya tidak sama dengan metode dan tujuan akuntansi yang ada di penjual atau mungkin UKM ya, mikro, yang super mikro. Kemudian dilaporkan sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan? Ada pihak intern, ada pihak ekstern. Pihak intern misalnya siapa? Manajemen perusahaan. Intern bukan? Pihak intern. Pihak ekstern misalnya siapa? Pihak ekstern misalnya konsumen. Kita tentunya sebagai konsumen ingin mengkonsumsi barang-barang yang bagus. Ya, kita tahunya barang itu bagus dari mana? Ya dari informasi. Ya, entah itu informasi keuangan atau mungkin informasi yang bersumber dari informasi keuangan. Ada konsumen, ada produsen ya, atau mungkin supplier kita. Supplier membutuhkan informasi keuangan, karena apa? Sekarang yang namanya mensuplai, nggak mungkin supplier itu bayarnya cash, seringkali tempo, dibayar di belakang. Nah, mereka perlu tahu apakah perusahaan yang mereka supply itu kuat bayar atau enggak. Ya. Nah, kuat bayar ya syukur. Ya. Nah, kuat bayar ya berarti siap-siap saja mereka akan, wah ini berarti kita jangan terlalu sering mensuplai perusahaan itu, khawatirnya nanti nggak kebayar. Siapa lagi? Konsumen, supplier, pemerintah. Ya, pemerintah buat apa? Jawaban Anda paling sering orang akan menjawab perpajakan. Oke, perpajakan. Ya. Karena perusahaan pasti harus membayar pajak, karyawan juga pasti harus membayar pajak, kita jualan pasti harus kena pajak, membeli juga kena pajak. Tapi sebetulnya ada yang lebih penting dari sekedar perpajakan, yaitu misalnya daya serap tenaga kerja. Anda bayangkan seandainya pabrik sebesar gudang garam itu tutup, bangkrut, apa yang terjadi? Itu karyawannya kan jumlahnya banyak sekali, se-Indonesia Raya mungkin. Pemerintah pasti akan bingung, wah ini terjadi PHK massal di gudang garam, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena apa? Ada yang kita sebut dengan multiplier effect. Multiplier effect itu satu orang karyawan dia pasti akan memberikan manfaat bagi lebih dari satu orang ya. Misalnya satu karyawan dia pasti punya tanggungan, ada anaknya, ada istrinya, bahkan kalau di Indonesia kita mengenal extended family juga menjadi bagian dari kerabat kita ya, bagian dari tanggungan kita. Misalnya ibu, bude, pakde, atau yang misalnya sudah tidak punya keluarga lagi, mau nggak mau kita openi, ya kita rawat, sehingga kalau misalnya terjadi PHK massal, nah itu kan dampaknya kemana-mana. Anaknya harusnya bisa kuliah, terus nggak jadi kuliah, terus istrinya mungkin biasanya bisa masak daging terus turun jadi sayur ya. Biasanya kuat beli barang ini terus oke, ditahan dulu, kita nggak bisa beli ya, seperti itu ya. Apa yang terjadi seperti sekarang ini, corona, banyak terjadi PHK massal, ini kan menjadi daya serap tenaga kerja menurun. Kemudian siapa lagi? Masyarakat membutuhkan informasi. Masyarakat juga merupakan interested parties, pihak-pihak yang
berkepentingan, sehingga mau tidak mau masyarakat membutuhkan informasi tersebut. Buat apa? Misalnya, contoh, dulu kampus kita pindah dari Peleburan ke Telogosari. Yang di Peleburan itu begitu SM pindah kan langsung sepi di daerah bawah, yang jualan-jualan juga sepi. Sementara yang kita pindah ke Telogosari, yang tadinya kos-kosan harganya hanya 100.000 per bulan, sekarang bisa jadi 500.000 per bulan. Yang tadinya nggak ada fotokopian, punya inisiatif buka fotokopi, ada buka warung, ada buka laundry, bahkan hotel Indomaret, Superindo buka di depan kampus. Karena apa? Mereka berkepentingan dengan informasi apakah organisasi kita ini jalan terus atau enggak. Ya. Kemudian apa lagi? Karyawan. Karyawan itu internal atau eksternal? Karyawan adalah pihak eksternal, bukan internal. Kenapa kok eksternal? Karena karyawan adalah supplier. Kita mensuplai biaya, waktu, tenaga, pikiran kepada perusahaan in exchange of, dan kita mendapat imbalan berupa gaji atau upah. Jadi sebetulnya kita adalah pihak eksternal, bukan pihak internal. Jadi nggak usah GR. Oh, kita pihak internal perusahaan. Enggak, kita keluar perusahaan bisa cari ganti kok. Jadi jangan terlalu attach sama perusahaan. Attach secukupnya, loyal boleh, tapi jangan loyal harga mati ya. Kemudian siapa? Bank dan lembaga keuangan, pihak-pihak yang bisa memberikan kita pinjaman, pihak-pihak di mana kita bisa mendapatkan suntikan dana segar. Kemudian owner atau investor potensial, calon investor atau investor itu sendiri. Mereka membutuhkan informasi juga. Ini mereka adalah pihak eksternal. Pihak internalnya paling hanya manajemen saja. Ya. Oke. Next, most organizations use computer-based accounting information systems, which rely on both manual and computerized processing. Nah, kebanyakan perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, di mana SIA berbasis komputer ini mengandalkan pengolahan manual dan pengolahan yang terkomputerisasi. Nah, untuk next akan kita bahas berikutnya.